Kalau Honda masih seperti beberapa tahun lalu, seharusnya Honda tidak tinggal diam. Kompetitor lengah dikit langsung bikin produk serupa. Cuma laku aja diganggu, apalagi laris manis, ya langsung dibabat habis. Honda Scoopy yang makin aneh dengan batok covernya, serta Honda PCX dengan kemiripan sama Polytron Fox-nya. Di awal tahun 2025 ini ternyata masih saja berseliweran berita tentang Aerox Alpha ini. Karena memang benar-benar keren sih. Bahkan sampai benar-benar menenggelamkan hype Honda PCX 160 terbaru yang juga belum lama dirilis. Sampai-sampai beberapa influencer kembali menggali dan membahas tentang Honda PCX 160 yang sudah terlanjur tenggelam tertelan bumi. Nah, dengan kepopuleran Aerox Alpha ini, yang ternyata seheboh ini beritanya, apakah Honda akan diam saja? Mari kita bahas di video ini. Dengan dirilisnya Aerox Alpha yang kemungkinan bakal laris manis untuk versi standar dan Cyber City-nya, untuk Tech-Max sih nggak usah dibeli. Sekarang mungkin saatnya Honda untuk membuat rival yang sepadan dengan Aerox Alpha ini. Mungkin kalian masih ingat betapa agresifnya Honda beberapa tahun lalu yang sangat bernafsu untuk menumbangkan semua rivalnya di Indonesia, termasuk membantai sang tulang punggung satu-satunya, seorang anak yang menghidupi kakak adiknya. Kakak adiknya bisa dikatakan memang nggak berguna, cuma menjadi beban saja. Karena memang tidak ada peminatnya, yaitu sang pendekar yang bernama Satria. Iya, walaupun ini tulang punggung satu-satunya Suzuki Indonesia, tetapi tanpa belas kasihan Honda menghantam Satria dengan Sonic 150. Tentunya dengan serangan khas Honda, desain bagus, fitur modern, dan yang pasti nama besar Honda. Dan benar saja, penjualan Sonic berhasil mengalahkan sang tulang punggung ini, walaupun tidak lama. Untuk sekarang Satria masih merajai di segmen Ayago, tetapi penjualan motor Ayago di Indonesia makin menurun dan terus menurun karena gempuran motor matic. Tetapi Satria tetap dijual karena Suzuki memang sudah mepet. Masih ada peminat walaupun sudah nggak jadi magnet, tapi di beberapa tempat masih bisa bikin cewek lengket. Walaupun yang tertarik rata-rata cewek jamet. Kembali ke Honda. Selain Satria, Honda juga sangat mati-matian menggempur kesuksesan Yamaha Vixion kala itu dan berhasil. Bahkan sampai Vixion sekarang nasibnya sudah diambang discontinue. Selain karena babak pelur dihajar CB Street Fire, Yamaha juga blunder ketika merilis Vixion generasi ini. Di saat kompetitor desainernya makin jago, Vixion ini malah jadi jamet 2.0. Kami dari Vixion se-Indonesia mengucapkan selamat malam tahun baru. Berikutnya motor yang laris manis adalah Yamaha NMAX yang sangat menghebohkan roda 2 Indonesia kala itu ketika Matic kecil Honda merajalela. Dan tentu saja Honda tidak tinggal diam. PCX yang sebelumnya overpriced akhirnya diproduksi lokal supaya harganya bisa head to head dengan Yamaha NMAX. Karena masih kurang membuahkan hasil, Honda menyegarkan kembali PCX dengan desain baru dan branding mesin 160cc yang seolah-olah jauh lebih besar dari Yamaha NMAX, walaupun kenyataannya mesinnya cuma 156cc. Pembohong, kau pembohong. Dan masih banyak lagi, dari Mio yang dibantai Pit Vario dan lain-lain. Yang jelas Honda seperti tidak bisa melihat kompetitor laku. Cuma laku aja diganggu, apalagi laris manis, ya langsung dibabat habis.
Nah, sekarang ini sebenarnya ada Aerox yang cukup laku. Walaupun tidak selaku Vario, tetapi makin kesini Aerox makin banyak peminatnya. Dan kemungkinan di generasi ketiga ini yang desainnya makin sesuai dengan selera masyarakat Indonesia bakal makin laris manis. Kalau Honda masih seperti beberapa tahun lalu, seharusnya Honda tidak tinggal diam. Segera bertindak supaya kompetitor tidak berjaya. Harus menyusun rencana dan riset dengan segera. Gerak cepat membuat plan produksi baru di pabriknya. Kompetitor lengah dikit, langsung bikin produk serupa. Itu kalau Honda masih seperti beberapa tahun lalu ketika mereka masih agresif-agresifnya. Sebenarnya Honda masih punya ADV 160 yang saat itu mungkin ditujukan untuk melawan NMAX dan Aerox sekaligus. Pada saat peluncurannya memang sangat heboh. Banyak yang memuji desainnya sangat keren, bahkan sempat laris di awal-awal. Tetapi sekarang, seperti yang kalian tahu, iya, tidak laku. Harus dibeli. Loh, aku malam-malam ini. Loh, pokoknya harus dibeli. Ngapain kamu? Aku udah, loh, gimana? Ayo. Pokoknya harus dibeli motor ini. Aku malam-malam kesini nih. Mungkin di sini Honda masih galau, mau bikin yang seperti Aerox, tetapi mereka masih punya PCX dan ADV. Kalau harus mengorbankan ADV untuk membuat kompetitor yang sepadan dengan Aerox, tentu saja ini akan membuat pencinta Matic Adventure ini bakal kecewa. Karena pencintanya juga walaupun sedikit, tetapi sedikitnya Honda tetap besar juga. Berbeda kalau sedikit versi Suzuki. Ya nol. Garing! Garing! Tetapi menurut kami inilah saatnya Honda bergerak untuk melawan Aerox Alpha ini. Karena sepertinya sudah tidak bisa dibiarkan Aerox melenggang sendiri. Dan mungkin inilah saatnya Honda untuk melokalkan Honda Airblade 160. Tetapi tentu saja desainnya tidak culun seperti ini. Seperti jurus beberapa tahun lalu yang selalu membuat produk di segmen yang sama tetapi dengan teknologi dan desain yang lebih bagus. Seperti ketika melawan R25 dengan CBR yang badas mampus, melawan Fiction dengan desain yang serius, menjatuhkan Mio dengan Vario dan Beat dengan desain yang manyus, walaupun lama-lama rangkanya jadi penyebab tetanus. Atau sekarang Honda tidak lagi bernafsu untuk bertindak seperti dulu, membuat motor dengan desain yang keren untuk melawan kompetitor yang cukup laku. Karena akhir-akhir ini menurut kami Honda tidak lagi seperti dulu, yang setiap facelift desainnya selalu segar, bagus dan enak dilihat. Paling tidak ini kami lihat dari 3 motor terakhir yang mereka rilis, yaitu Honda Beat yang desainnya tidak lebih baik dari generasi sebelumnya, Honda Scoopy yang makin aneh dengan batok covernya, serta Honda PCX dengan kemiripan sama Polytron Fox-nya. Nah, gimana menurut kalian? Apakah Honda perlu membuat Airblade 160 versi lokal dengan desain baru untuk melawan Aerox Alpha yang sudah kelewat ganteng ini? Atau cukup dibiarkan saja, biar Yamaha punya satu kesatria, biarkan jadi produk satu-satunya Yamaha yang berjaya. Hitung-hitung biar Yamaha meningkat sedikit penghasilannya. Dan jangan lupa kasus kartel yang sempat menghebohkan dunia.